Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Najib Syaifullah selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam. Perkenalkan, nama saya Edi Nasa Putri, saya dari Ilmu Hadis B dengan NIM 53030200016. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai metode studi Islam untuk memenuhi ulangan akhir semester. Yang pertama, pengertian antropologi. Istilah antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Antropologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, masa perkembangannya sebagaimana yang telah disebutkan, Kuncoro Ningrat berawal dari kedatangan orang-orang Eropa ke benua Afrika, Asia, dan Antartika sebelum abad ke-18 Masehi. Hasil perjalanan mereka menuju berbagai wilayah dengan berbagai misi perjalanan yang terdiri dari para mufasir, pelaut, pendeta, pensiar agama, dan pegawai kepemerintahan jajahan mulai dikumpulkan dalam himpunan buku besar yang memuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik berbagai warna dan suku bangsa. Kemudian, adapun Harvey Russell Bernard mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya asal-usul, ragam, bentuk fisik, adat istiadat, dan keyakinan pada masa lalu. Lebih lanjut, Kuncoro Ningrat memaparkan bahwa sebagai bidang ilmu, antropologi memiliki 5 bidang riset, yaitu yang pertama, sejarah, kejadian, dan perkembangan manusia, atau evolusi dipandang dari segi biologis. Kemudian yang kedua, sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya keberagaman budaya ini di seluruh dunia. Dan yang kelima, asas-asas kebudayaan manusia. Dalam kajiannya, antropologi kemudian terbagi menjadi 2. Yang pertama, antropologi fisik atau paleontologi yang mengkaji asal-usul manusia. Evolusi sejarahnya. Salah satu fenomena manusia yang menarik perhatian antropologi adalah kehidupan manusia dalam bidang keagamaan. Dalam hal ini, Anthony F. Sewellens mendefinisikan agama sebagai perangkat upacara yang kemudian diberi rasionalisasi mitos dan yang menggerakkan kekuatan supranatural dengan maksud untuk mencapai dan menghindarkan suatu perubahan keadaan manusia atau alam. Agama mengandung 2 ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasul-rasulnya, kemudian kepada para rasulnya kepada masyarakat manusia atau umat manusia, di mana ajaran dasar agama terdapat dalam kitab-kitab suci yang memerlukan penjelasan serta arti dari cara pelaksanaannya. Selanjutnya, objek kajian dalam pendekatan antropologi. Secara umum, objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan 3 cabangnya, di antaranya arkeologi, linguistik, dan etnografi. Jika budaya tersebut dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari adalah sebagai fenomena budaya, bukan dari agama yang datang dari Allah. Selanjutnya, ada 5 fenomena agama yang dapat kita kaji, yaitu yang pertama, scripture atau naskah, atau yang lebih kita kenal
sekarang sumber ajaran dan simbol agama. Kemudian yang kedua, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap dan perilaku penghayatan para penganutnya. Yang ketiga, ritus. Ritus adalah lembaga dan ibadat seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Yang keempat, alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci, mukena, dan semacamnya. Yang kelima, organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Protestan, Syiah, Sunni, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai tentang pengertian sosiologi, pendekatan agama sosiologi, pengertian sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Jadi, dalam seorang sosiolog, agama bertugas meneliti tentang bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi-pribadi mempengaruhi mereka. Selanjutnya, pengertian fenomenologi dan pendekatannya. Secara bahasa, kata fenomenologi diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu kata painein, yang memiliki makna memperlihatkan. Kemudian, dari kata tersebut muncul paineion, yang bermakna suatu yang muncul. Istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl, seorang filosof perkembangan Jerman yang hidup antara tahun 1859 sampai 1901 Masehi, dalam sebuah karya yang diberi judul Logis. Yang memuat rancangan fenomenologi. Jadi, kesimpulannya adalah dalam pendekatan terhadap Islam, Richard C. Martin ingin membuka peluang kontak antara tradisi berpikir keilmuan antara Islamic Studies tradisional dan tradisi berpikir religious studies kontemporer dengan memanfaatkan kerangka teori, metodologi, dan pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora atau sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, hermeneutik, dan sebagainya yang berkembang sekitar abad ke-18 dan 19. Basis kajian Richard C. Martin menggunakan data file, yaitu bidang-bidang data tentang Islam yang tersebar luas secara historis dan geografis. Adapun jenis-jenis datanya dari data tekstual, ritual, simbolis, hingga social historis. Richard C. Martin mempresentasikan kritik konstruksi terhadap studi Islam dan menggunakan perangkat ilmiah, interdisipliner, dan multidisipliner terhadap data keagamaan Islam dengan tujuan memberikan perubahan dan perkembangan terhadap studi Islam sebagai agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.